Kubu Barcelona tidak bisa menerima kekalahan dari Inter Milan pada matchday 3 penyisihan grup Liga Champions. Mereka mengaku dicurangi wasit dan akan mengirim surat pengaduan resmi ke UEFA. Barcelona kalah 0-1 dalam lawatannya ke markas Inter Milan di Giuseppe Meazza pada laga ketiga grup C Liga Champions tahun 2022-23. Gol tunggal kemenangan Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu pada penghujung babak pertama menit 45+2. Barca tidak terima dengan kekalahan ini karena menilai banyak keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh wasit Slavko Vincic. Tak hanya itu, kubu Blaugrana juga tidak senang dengan keputusan Paul van Boekel yang bertugas di monitor VAR. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez sudah secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit pada laga tersebut. Xavi bahkan harus menerima kartu kuning karena dianggap melancarkan protes secara berlebihan. Tak terima dengan kekalahan tersebut, Barca saat ini tengah menyusun keluhan resmi yang kemudian akan dikirimkan ke otoritas sepak bola Eropa, UEFA. Mereka berharap UEFA bisa bertindak tegas terhadap para wasit yang dinilai gagal memimpin pertandingan secara adil. Melansir 90min.com, ada setidaknya 4 insiden penting yang membuat kubu Barcelona tidak bisa menerima kekalahan tersebut dan mengancam bakal mengajukan keluhan resmi ke UEFA. 1. Gol Pedri dianulir karena handball. Pada menit ke-66, Barcelona sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan Pedri memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Namun, gol tersebut dianulir wasit Slavko Vincic setelah berkoordinasi dengan Paul van Boekel yang bertugas memonitor VAR. Setelah meninjau secara langsung monitor VAR, Vincic menganulir gol Pedri karena sebelumnya Ansu Fati dianggap melakukan handball. Kubu Barca tidak setuju dengan keputusan ini karena mereka menilai Ansu Fati tidak dengan sengaja menyentuh bola. Gerakan Fati dinilai natural karena mencoba menyambut umpan silang yang dikirimkan Ousmane Dembele yang kemudian ditepis Andre Onana kiper Inter, dan kemudian bola jatuh mengenai tangan Ansu Fati. 2. Handball Dumfries. Pada penghujung pertandingan, Barcelona mengklaim hadiah penalti menyusul handball yang dilakukan bek Inter Denzel Dumfries saat berduel udara dengan Ansu Fati. Namun, wasit dan VAR tidak meyakini bahwa bola mengenai tangan Dumfries sehingga tidak memberikan hadiah penalti. 3. Dorongan Skriniar kepada Lewandowski. Lagi, Barcelona mengklaim hadiah penalti saat Robert Lewandowski terjatuh di kotak penalti saat coba menyambut umpan silang Dembele di penghujung laga. Dalam tayangan ulang, bek Inter Milan Skriniar memang terlihat menjaga ketat Lewandowski dan ada sedikit dorongan yang kemudian membuat Lewandowski terjatuh. Akan tetapi, wasit tidak menilai insiden itu cukup untuk menghadiahkan Barca penalti. 4. Calhanoglu harusnya dapat kartu merah. Keluhan terakhir yang bakal diajukan Barca ke UEFA adalah kartu merah yang harusnya diterima Hakan Calhanoglu karena melakukan pelanggaran kepada Sergio Busquets. Dalam pertandingan itu, Barca mengklaim seharusnya mendapatkan kartu kuning kedua karena melanggar Sergio Busquets di akhir babak kedua. Terlepas dari kapan keluhan resmi Barca ini dikirimkan ke UEFA, kedua tim akan kembali bentrok di matchday keempat Liga Champions Grup C, pekan depan. Kali ini, giliran Barcelona yang akan menjamu Inter Milan di Camp Nou. Untuk sementara, Barcelona saat ini tercecer di posisi 3 klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Terpaut 3 angka dari Inter Milan di posisi 2 dan 6 poin dari Bayern Munich yang kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna, yakni 9 poin. Cedera Christensen menambah krisis bek tengah Barca jelang periode sulit menyusul absennya Koundé dan Araujo. Barcelona mengonfirmasi bahwa bek Andreas Christensen mengalami cedera ligamen lutut. Tampil sejak menit pertama, Christensen ditarik keluar pada menit ke-58 setelah memaksakan terus tampil selama beberapa menit dengan masalah ini. Mantan pemain Chelsea itu kemudian digantikan oleh bek veteran Gerard Pique. Klub menyebutkan bahwa tes lebih lanjut akan dilakukan segera untuk memastikan cedera detail dan lama absen sang pemain. Cedera menerpa Christensen jelang periode sulit menghadapi Celta Vigo di La Liga akhir pekan ini, sebelum menjamu Inter dan El Clasico melawan Real Madrid. Blaugrana kemudian harus menghadapi Athletic Bilbao, Villarreal, dan Bayern Munich. Christensen dipercaya tampil dalam 3 pertandingan Barcelona di La Liga dan ketiga laga di Liga Champions musim ini. Pemain asal Denmark berusia 26 tahun itu pun menambah daftar cedera Barca menyusul Frenkie de Jong, Hector Bellerin, Jules Koundé, dan Ronald Araujo. Badai cedera Barcelona makin kencang. Kini giliran gelandang anyar mereka, Franck Kessie, dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Dalam sepekan terakhir, Barcelona mendapatkan banyak kabar buruk terkait cedera. Banyak pemain mereka yang cedera saat kembali dari membela tim nasional di FIFA Matchday. Kemarin ada satu lagi pemain Barcelona yang dikonfirmasi mengalami cedera. Ia adalah Andreas Christensen yang mengalami cedera setelah bertanding melawan Inter Milan. Baru-baru ini daftar pemain cedera Barcelona kembali bertambah. Kali ini,
Frank Kessie dikonfirmasi mengalami cedera. Ia mengalami cedera saat sesi latihan Barcelona. Ia mengalami cedera paha saat sesi latihan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 kemarin. Alhasil ia langsung masuk ruang perawatan Barcelona dan tidak bisa bermain pada akhir pekan ini. Pihak Barcelona masih belum bisa memastikan. Ini disebabkan sang gelandang masih menjalani tes medis. Barcelona ingin melihat hasil pemeriksaan tes medis tersebut. Setelah mereka mendapatkan hasil pemeriksaan itu, baru mereka bisa menentukan berapa lama ia harus absen dari skuad El Blaugrana. Dengan kondisi ini, Barcelona bakal pincang saat melakoni pertandingan La Liga Spanyol pada akhir pekan nanti. Mereka akan menghadapi Celta Vigo, di mana mereka harus menang untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.